Halo, Anda pernah nggak sih baca sesuatu ya mungkin artikel berita, buku, atau bahkan email kerja gitu, terus kepikiran, ini maknanya persis kayak yang tertulis aja atau ada sesuatu yang lebih dalam ya di baliknya? Dilema yang menarik kan? Pertanyaan itu sebenarnya langsung kena ke inti perdebatan yang udah tua banget loh dalam memahami teks. Apalagi kalau kita bicara soal kitab suci. Wah, menarik nih. Iya, hari ini kita coba yuk, kita gali lebih dalam dua tradisi besar dari pusat pemikiran Kristen di masa awal. Ada mazhab Alexandria, ada juga mazhab Antioquia. Masing-masing punya cara unik banget buat mendekati teks suci. Oke, oke, siap. Kita bedah satu-satu ya. Kita ada beberapa kutipan nih dari studi akademis, misalnya kayak penelitiannya Miriam de Kock soal tafsir Injil Yohanes, yang coba memetakan bedanya dua pendekatan ini. Nah, kita mulai dari Alexandria dulu kali ya. Apa sih yang paling khas dari mereka? Oke, Alexandria ini tempat tokoh-tokoh kayak Origenes berkarya, itu terkenal banget sama pendekatan alegorisnya. Jadi mereka ini percaya kalau di balik lapisan literal teks, itu seringkali atau bahkan selalu ada makna spiritual atau filosofis yang ya lebih dalam. Makna tersembunyi gitu ya. Betul. Origenes itu bahkan sampai melihat gaya kitab suci yang kadang kelihatan sederhana, itu kayak harta karun dalam bejana tanah liat. Kelihatannya biasa aja wadahnya, tapi isinya itu pesan agung yang tersembunyi. Metafor yang kuat ya. Harta karun dalam bejana tanah liat. Iya kan? Nah, buat Origenes, menafsirkan kitab suci itu bukan cuma latihan intelektual di kepala aja. Bukan sekedar, oh ini artinya ini, enggak. Tapi lebih kayak sebuah paideia, ini istilah Yunani yang artinya semacam jalan hidup atau proses pembentukan diri. Paide, maksudnya gimana tuh? Jadi, proses ini mengintegrasikan studi teks yang mendalam, ya baca benar-benar, tapi juga disiplin spiritual, doa, puasa, kontemplasi. Dan semuanya itu punya tujuan akhir, keselamatan jiwa. Jadi, dia cari makna non-literal yang bisa langsung diterapkan buat kehidupan gereja dan juga buat perjalanan jiwa tiap orang. Oh, jadi ada aspek praktisnya juga ya, tapi lebih ke arah spiritual gitu. Tepat sekali. Contohnya gini deh, waktu Origenes menafsirkan kisah pembersihan bait suci di Injil Yohanes pasal 2, kan ada cerita Yesus mengusir pedagang, gitu kan? Iya, ya ingat. Nah, Origenes itu nggak terlalu fokus sama detail historisnya. Atau kenapa kok cerita di Yohanes agak beda sama di Injil lain? Buat dia, itu jadi kayak petunjuk buat mencari makna simbolis yang lebih penting. Makna simbolisnya apa kalau menurut Origenes? Bait suci itu dilihat sebagai simbol jiwa manusia. Nah, para pedagang yang diusir itu melambangkan pikiran-pikiran duniawi, hawa nafsu, atau ajaran sesat yang perlu dibersihkan dari jiwa kita. Jadi fokusnya lebih ke aplikasi rohani ini. Gimana membersihkan bait suci dalam diri kita? Buat gereja juga sebagai komunitas. Oh, dalam juga ya cara bacanya. Beda banget kalau cuma mikirin kejadian historisnya aja. Iya, itu khas Alexandria. Mereka seolah menyelam lebih dalam, mencari mutiara makna di balik ombak teks literal. Oke, oke. Paham soal Alexandria. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain, ke Antioquia. Di sini ada nama-nama kayak Yohanes Chrysostomus, terus Theodorus dari Mopsuestia. Katanya mereka ini pendekatannya beda, lebih literal dan historis ya. Betul. Mazhab Antioquia ini, mereka lebih berpijak pada makna yang ya bisa dibilang lebih langsung kelihatan. Makna literal, konteks sejarahnya gimana pas teks itu ditulis, terus juga tata bahasanya. Jadi lebih kayak apa yang tertulis ya itu yang dimaksud. Kurang lebih begitu, tapi bukan berarti dangkal ya. Misalnya Yohanes Chrysostomus, dia itu terkenal banget sebagai pengkhotbah kan. Nah, dia selalu cari apa yang disebut ophelia, itu bahasa Yunani artinya manfaat atau faedah. Ophelia. Manfaat praktis gitu. Iya, manfaat praktis dari teks itu buat jemaatnya. Pelajaran moral apa yang bisa diambil, gimana teks ini bisa ngebimbing kehidupan pastoral jemaat sehari-hari, itu fokus utama Chrysostomus. Jadi lebih membumi ya pendekatannya. Bisa dibilang gitu. Mereka juga punya konsep kunci yang penting banget, namanya sinkata basis. Udah pernah dengar? Sin kata basis. Kayaknya asing. Apa tuh artinya? Dalam cara dia berkomunikasi sama manusia. Jadi Tuhan pakai cara atau bahasa yang bisa kita pahami.
Meskipun bahasa kita ini terbatas banget buat ngejelasin Dia yang maha besar. Oh, oke. Jadi kayak Tuhan turun level gitu ya, biar kita ngerti. Nah, persis. Contoh klasik banget nih penerapannya waktu Chrysostomus menafsirkan kisah penciptaan di kitab Kejadian. Kan di situ ada bahasa-bahasa yang seolah-olah menggambarkan Tuhan punya tangan, berjalan di taman, gitu kan? Iya, yang disebut antropomorfik itu ya, menggambarkan Tuhan seperti manusia. Betul. Nah, kalau penafsir Alexandria mungkin langsung loncat ke alegori. Oh, tangan Tuhan itu maksudnya kuasanya, dan sebagainya. Tapi Chrysostomus nggak gitu. Terus gimana dia jelasinnya? Dia lihat itu sebagai contoh sin kata basis. Tuhan sengaja pakai bahasa manusiawi yang terbatas itu bukan karena Tuhan beneran punya tangan atau kaki, tapi supaya pesan utama tentang keagungan Dia sebagai pencipta, tentang keteraturan alam semesta, dan pelajaran moral di baliknya, itu bisa sampai ke kita. Jadi fokusnya tetap di situ, kekaguman pada Sang Pencipta, dan apa implikasi etisnya buat kita. Menarik, menarik. Jadi bukan lari ke alegori, tapi melihatnya sebagai cara Tuhan berkomunikasi ya? Iya. Theodorus dari Mopsuestia juga mirip. Dia menekankan pentingnya kita ngerti dulu makna atau inti pesan keseluruhan dari satu bagian teks itu apa. Dia juga teliti banget ngejelasin kata-kata atau bagian-bagian yang sulit dipahami. Oke, jadi kesannya Alexandria itu melihat ke atas, mencari makna spiritual. Sementara Antiochia lebih melihat ke teks dan sejarah untuk pelajaran moral dan pemahaman literal. Gitu ya garis besarnya? Iya, itu rangkuman kasarnya. Tapi, nah ini penting nih. Apakah pemisahannya sejelas itu? Hitam putih gitu. Alexandria selalu alegoris, Antiochia selalu literal. Nah, itu dia. Kayaknya nggak sesederhana itu kan ya? Sumber-sumber yang kita lihat, termasuk analisisnya di Koch tadi, kayaknya nunjukin gambaran yang lebih, rumit deh. Anda pas banget nangkep poin krusialnya. Studi-studi yang lebih baru memang nunjukin kalau pembagian hitam putih kayak gitu tuh ya terlalu menyederhanakan. Kenyataannya lebih abu-abu. Maksudnya gimana tuh lebih abu-abu? Ya, ada banyak tumpang tindih dan nuansa. Contohnya Chrysostomus, yang notabene tokoh Antiochia yang katanya literal itu, kadang-kadang dia juga bisa loh pakai tafsir non-literal kalau dia rasa perlu buat gali makna yang lebih dalam. Oh ya, contohnya kapan? Misalnya waktu dia menafsirkan cerita Yesus menyembuhkan orang buta pakai lumpur dari ludahnya di Injil Yohanes pasal 9. Chrysostomus melihat ada makna simbolis juga di situ, terkait penciptaan manusia dari tanah liat. Jadi dia nggak kaku-kaku amat sama literal. Wah, oke. Jadi Antiochia juga bisa pakai non-literal ya kadang-kadang? Iya. Sebaliknya juga gitu, Origenes, tokoh utama Alexandria yang alegoris itu, dia juga tetap mengakui kok pentingnya lapisan literal teks. Dia bilang, lapisan literal itu fondasi, terutama buat memahami doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Nggak bisa diabaikan gitu aja. Jadi ini bukan kayak dua kubu yang musuhan dan nggak mau pakai cara lawannya sama sekali ya? Persis. Pandangan lama yang seringkali ngegambarin Antiochia itu kayak pahlawannya metode historis kritis modern, sementara Alexandria itu tersesat dalam alegori, itu sekarang udah banyak dikritik sebagai simplifikasi yang ya kurang tepat lah. Kenapa dianggap kurang tepat? Karena dua-duanya itu sebenarnya punya kotak perkakas tafsir yang kaya banget. Mereka punya banyak alat dan mereka pakai alat mana yang paling pas sesuai tujuan teologis mereka saat itu atau kebutuhan pastoral jemaat yang mereka layani. Fleksibel juga ternyata. Oke, jadi intinya memahami perbedaan mereka itu bukan buat milih siapa yang lebih benar atau lebih baik gitu ya? Tepat sekali. Bukan soal menghakimi siapa yang menang, tapi lebih ke mengenali keragaman pendekatan dalam memahami teks suci, mengenali berbagai alat yang mereka gunakan untuk menggali makna. Dan alat-alat ini mungkin tanpa kita sadari, kita juga sering pakai loh dalam cara kita membaca. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting nih. Terus apa relevansinya semua ini buat kita, buat Anda para pendengar hari ini? Kenapa kita perlu repot-repot mikirin cara orang Alexandria atau Antiochia baca kitab suci berabad-abad yang lalu? Kayak pelajaran sejarah aja kan? Kelihatannya mungkin kayak sejarah kuno ya. Tapi sebenarnya, ketegangan inti yang mereka hadapi waktu itu masih relevan banget sampai sekarang. Ketegangan inti? Maksudnya gimana? Ya, coba pikirin deh. Bagaimana kita menyeimbangkan keunikan satu peristiwa sejarah, misalnya kejadian di kitab suci, dengan makna universal atau pesan abadi yang bisa kita tarik darinya. Itu kan dilema Alexandria dan Antiochia juga. Iya juga ya. Antara fakta sejarah dan makna di baliknya. Betul, terus lagi,
Gimana kita menghubungkan otoritas sebuah teks, entah itu teks suci atau teks penting lainnya, dengan pengalaman dan pemahaman kita sebagai pembaca di zaman modern ini. Gimana peran pembaca dalam menciptakan makna? Itu juga isu yang mereka gumuli dan kita juga hadapi terus. Jadi perdebatan kuno ini sebenarnya kayak cermin ya buat pergulatan kita sendiri waktu berhadapan sama informasi. Bisa dibilang begitu. Ini cermin buat cara kita sendiri mendekati teks, berita, data, di dunia yang banjir informasi ini. Gimana kita cari makna yang benar-benar berarti buat hidup kita di tengah semua itu? Wah, dalam ya refleksinya. Ini jadi membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, mungkin buat Anda renungkan sendiri di rumah. Silakan. Saat Anda, para pendengar, membaca sesuatu yang Anda anggap penting hari ini. Nggak harus kitab suci ya, bisa jadi laporan kerja, artikel berita yang lagi viral, buku yang bagus, atau bahkan mungkin cuma pesan singkat dari orang terdekat. Gimana Anda secara pribadi menyeimbangkan dua hal ini? Di satu sisi, pemahaman harfiah, apa sih yang sebenarnya tertulis di situ, fakta-faktanya apa? Di sisi lain, pencarian makna yang lebih dalam. Relevansinya buat hidup Anda apa? Atau mungkin ada implikasi tersembunyi yang perlu digali? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Iya kan? Gimana kita jadi pembaca yang kritis sekaligus reflektif di zaman sekarang? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.